Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bersua kembali pada eh, materi IPA terpadu semester ganjil pertengahan penilaian tengah semester yang baru saja telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19 dan tetap menjaga 5M, 1D, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir doa. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh dan dua sistem, yang satu lagi kita tatap muka. Jadi ini yang tidak terbagi, belum terbagi untuk tatap muka, jadi tetap online. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kita lalui tahapan penilaian tengah semester pada beberapa minggu yang lalu. Dan nilainya pun kalian sudah peroleh. Alhamdulillah ya, untuk kelas 9 saya kira tolong dipertahankan terus nilai atau prestasi yang kalian telah raih. Cuma jangan bosan untuk membaca dan jangan segan untuk mencari tambahan-tambahan ilmu di luar materi yang saya sampaikan. Sebelumnya kita melangkah lebih jauh. Terlebih dahulu kita pada hari ini, karena walaupun kita ketemu nanti insya Allah hari Jumat, jadi kita masih online, jadi 2 kali 1 minggu ketemu. Nanti kita akan lanjutkan materi kita nanti pada hari Jumat. Bab 4 yaitu listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Ini yang tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan untuk pembelajaran materi kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik dengan benar setelah melakukan beberapa kegiatan. Yang kedua, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan dan diskusi. Nah, itu tujuan kita kali ini mempelajari tema listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. Coba kalian simak gambar di samping. Industrialisasi menjadi kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Oleh karena itu, dibangunlah pabrik di berbagai sektor. Sebagian besar kegiatan di dalam pabrik melibatkan mesin berbahan bakar minyak bumi. Proses pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan debu, asap, dan komponen lain yang berpotensi mencemari udara. Inilah permasalahan terbesar yang harus dihadapi, yaitu pengelolaan gas buang
teknologi elektrostatis presipitator ya merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Teknologi ini memungkinkan 80% gas buang dari pabrik dapat diendapkan sehingga sama sekali tidak mencemari udara di sekitarnya. Nah, dasar dari teknologi ini akan kalian pelajari dalam bab ini, yaitu tentang listrik statis. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami fenomena gambaran listrik statis dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, berdasarkan persepsi di depan kita ini telah dikenalkan tentang penerapan materi listrik statis, yaitu teknologi elektrostatis presipitator. Apakah yang dimaksud dengan listrik statis itu? Bagaimana penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Dalam bab ini kalian akan mempelajari konsep listrik statis beserta perannya dalam kehidupan. Coba kita memasuki 1A, konsep listrik statis. Listrik statis adalah peristiwa kelistrikan yang terjadi karena interaksi antar muatan listrik. Sebelum kalian membahas lebih lanjut tentang listrik statis, ada beberapa kita harus melakukan kegiatan yang amat sederhana, yaitu menjelaskan efek listrik statis sederhana. Nah, kalian baca nanti di situ kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan atau aktivitas di atas, mari kita pelajari muatan listrik. Jadi gambaran kelistrikan telah dipelajari masyarakat sejak zaman dahulu. Jenis listrik yang dipelajari pada sub bab ini bukanlah listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu atau menghidupkan televisi dan kipas angin. Namun, kita akan mempelajari listrik yang terjadi akibat adanya interaksi antar muatan. Pada subbab ini, kalian akan mempelajari listrik yang tercipta saat muatan listrik berbentuk pada suatu benda. Listrik semacam ini disebut namanya listrik statis. 1. Sifat muatan listrik statis. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Tolong diingat. Muatan listrik positif disebut dengan proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut dengan elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Yang B, pemberian muatan listrik pada benda. Pada umumnya benda bersifat netral. Benda netral memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Suatu benda netral dapat menjadi bermuatan listrik positif atau negatif dengan cara melepas atau menangkap elektron. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif karena jumlah elektron berkurang. Sedangkan jumlah proton tetap. Benda yang menangkap banyak elektron akan bermuatan negatif karena benda tersebut berlebihan elektron. Pemberian muatan pada benda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misal, menggosok suatu benda dengan benda lain. Jika dua buah benda digosokkan, elektron akan berpindah dari satu benda ke benda lain. Jadi alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan listrik pada benda tersebut namanya elektroskop. Jadi materi terkait elektroskop dapat kalian pelajari melalui tautan atau cara melindai QR code di samping. Nanti kita lanjutkan pada hukum Coulomb, yaitu yang kedua.
Ini dalam muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Nah, untuk kali ini materi kita sudahi, nanti akan kita lanjutkan pada tatap muka yang insya Allah semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat. Sekali lagi saya berpesan kepada kalian tidak memaksakan. Jadi apabila kalian kurang fit badannya, kurang sehat badannya, jangan memaksakan untuk hadir di kelas tatap muka, karena nanti akan ada selebihnya tugas yang diberikan kepada kalian. Barangkali sampai di sini dulu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.